Saya punya keresahan di tema yang kali ini adalah bagaimana langsung gini. Kungfu Panda. Aduh lagi. Yang satu Pak Yai, yang satu sepuh, aku manganut wae lah aku. Daripada aku menjadi orang yang durhaka. Lebih baik menjadi Kungfu Panda. Kungfu Panda. Bicara berkaitan kedekatan anak dan orang tua. Tema kita kali ini asik ya. Boleh tepuk tangan ya. Nih, ada banyak keresahan nih Pak Yai. Zaman dulu dengan zaman sekarang pasti sudah berbeda. Pak Yai sempat cerita, wah kita harus diskusi dan lain-lain. Oke, saya setuju, ambil di poinnya itu. Ya nggak Pak Tunggul ya? Yoi. Nah misalnya seperti itu. Terus kita bicara, bener nggak sih doa orang tua khususnya ibu itu paling luar biasa untuk sang anak. Walaupun anaknya itu gimana ya kalau kita bicara. Anaknya jadi nabi. Ya, mungkin seperti itu. Kan ada cerita kayak maling kundang dan lain-lain gitu, istilahnya seperti itu. Iya. Nah, bagaimana bahkan kadang maling kundang tuh sampai kalau ibu ngomong kamu jadi batu, wah paru jadi ake. Wah. Sebenarnya gini loh, maling kundang itu sebenarnya cuma pengen viral aja. Maling kundang ya. Iya toh. Karena maling kundang kalah viral sama maling ayam. Maling ayam ini lebih viral gitu. Iya. Apa itu jenenge? Di Quran kan banyak toh aniskurli wali kan gitu. Bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang tuamu kan gitu. Itu karena bersyukur kepada Allah itu, kita itu kan salah satu bentuk bersyukur kepada Allah itu kita berterima kasih pada Allah karena Allah sudah berkenan membikin kita. Ya. Kalau Allah nggak berkenan kan nggak ada. Kalau Mas Sofi nggak ada terus gimana? Di mana? Ya, aku di mana? Ya nggak di mana-mana nggak ada. Ya, ada. Jadi ini ada karena Allah. Ya, dibikin Allah, diciptakan Allah. Nah Allah itu menciptakan kita itu kan lewat orang tua kita. Ya. Nah. Di dalam hadis kan dibilang begini, tidaklah seseorang itu berterima kasih bersyukur pada Allah kecuali dia berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab Allah memberi nikmat kepada kita. Nah keberadaan kita itu kan diciptakan Allah melalui orang tua. Makanya sampai Nabi itu bilang surga di bawah telapak kaki ibu kan gitu. Doa orang tua, doa ibu itu seperti doaku kepada umatku. Sampai begitu seperti doanya Rasulullah kan gitu. Oh, seperti doanya Rasulullah kepada umatnya. Iya. Oh, sebesar itu ya. Siapa yang misalnya begini durhaka itu berniat jahat. Siapa yang berdurhaka kepada orang tua maka begini dan begitu kan itu. Banyak sekali hadis dan Quran itu yang mengungkapkan itu mengenai hubungan orang tua dan anak kan gitu. Anunya itu cuma satu aja, bukan berarti bahwa orang tua itu harus selalu dituruti juga enggak. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tuamu menyuruh kamu untuk menyekutukan aku Allah dengan yang lain, padahal kamu tidak sepenuhnya memahami, ya jangan ditaati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi bergaulah di dunia, kalau beda pendapat, beda keyakinan macam-macam, tetap harus berbuat baik. Dan itu, berbuat baik kepada orang tua. Dan di dalam fakta ya, tidak ada orang besar kecuali pasti dia sangat takut pada ibunya sama orang tuanya. Sebelah itu ulama, itu pemusik, itu pebisnis, itu politisi, semuanya itu presiden-presiden kita itu, wah semuanya kalau dengan ibunya itu kan gulung komeng. Iya, gulung komeng tahu ya? Apa itu? Yang gulung terus komeng. Begitu anunya gitu loh. Begitu ininya ya. Kalau saya sendiri itu sering berdebat dengan ibu dengan bapak, biasa aja gitu ya, karena memang diajari begitu ya. Tapi ada hal-hal di mana kalau orang tua udah bilang no, boleh ya. Anak kecilan itu anak saya kualat no, gitu ya. boleh itu, no, tidak boleh. Itu ya udah, asalkan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran yang esensial yang berkaitan dengan teologis, itu saya wajib taat kan itu. Misalnya saya jadi guru ASN ya, 14 tahun kan saya jadi guru. Itu kan semata-mata karena ibu saya aja. Ibu saya nyuruh saya jadi guru ya udah. Harusnya saya jadi presiden. Karena ibu saya nyuruh jadi guru, gimana lagi? Kan Iya, betul sekali. Iya, jadi sampai ibu saya itu, nanti 1 tahun kalau kamu bosen, bilang aku boleh keluar. Tiap tahun saya tiap lebaran tuh, Bu, aku udah bosen. Udah enggak rasanya bukan di situ tempatku. Ya tambah 1 tahun, sampai 14 kali. Gitu. Jadi diminta 1 tahun, akhirnya sampai bisa 14 tahun. Iya. Jadi tiap tahun
bilang saya minta izin untuk keluar belum boleh sampai 14 kali saya. Padahal kalau saya mau arogan loh, saya kiai. Ilmu saya seluas laut, selebar bumi. Medeni toh, Man. Murid tenan. Ilmu apa aku ya? Ora jelas lah. Aku mbuh iki. Gitu. Serius iki. Dan ibu saya itu juga ngaji sama saya, santri saya juga. Ibunya? Iya. Iya. Makanya ada judul sinetron Ibumu Bukan Ibuku. Bukan, beda. Bukan. Tadi maling kundang itu berarti Ya pengen viral aja deh. Jadi viral. Jadi YouTuber enggak punya subscriber akhirnya. Itu kan mungkin untuk filosofi biar orang biar tahu pemahaman hidup seperti apa. Tapi ngomong-ngomong nih ya, untuk podcast yang kali ini, tema yang kali ini kita kayaknya lebih adem banget ya. Topinya dong. Yoi. Iya. Ini adalah topi buket batik Rofa. Iya, ini dikerjain anak-anak santri lah. Oh, anak-anak santri. Jadi di Radatul Fatihah ini ngerjakan usaha apa-apa, itu bikin apa? Pokoknya bikin anak. Apa? Insya Allah ya. Ya insya Allah. Harus ke situ. Oh iya. Masa jomblo terus? Belum, kasihan deh, Blo. Kenapa jomblo? Karena dia sendirian. Belum punya pasangan. Kenapa sendirian? Karena dia jomblo. cocoknya nggo ning pantai ini. Cocoknya ning pantai. Oh, nang dina ndi wae iki? Oh, iya. Pokoknya siap. Pokoknya aku ngaji ngene ora apa-apa. Enggak boleh. Ora apa-apa. Maskernya top banget lagi. Kalau kamu pakai masker ini, tidak cuman hidungmu yang tidak kelihatan, mulutmu juga. Matamu juga itu. Aku nggak lihat. Ya. Jadi Pak Yai, apa namanya kayak Mas Tunggul gini kan? Mas Tunggul juga waktu kecilnya bandel nggak sama orang tua? Bandel. Kriteria bandel sama apa namanya kayak ngelanggar orang tua atau kata durhaka itu gimana? Oh enggak, tapi bandel tapi tidak boleh kualat. Ini bandel duli lunak nih, bandel duli lunak. Iya, bandel. Ya, itu bandel Semarang itu. Kenapa? Abandelnya bandel. Itu abandel ya. Abandel. Wah, gocekan wong tua. Padahal ini Salah air ini. Mas Obi penggemar BTS atau Aku ora ngerti BTS. Aku ora ngerti BTS aku. Pokoknya watan meriah. Ini fansnya Rahmat Karto loh. Ya, itu gimana itu Mas Tunggul? Pernah hal apa yang membuat Mas Tunggul pernah diingatkan sama orang tua tapi ternyata akhirnya oh ya aku yang salah. Aku sebagai anak pernah enggak kayak gitu? Ya pernah gitu. Pernah apa sering? Ya pernah dan sering. Tapi orang merasa aku bersalah. Enggak merasa bersalah? Iya, tetap yang salah wong tua. Iya. Terus gimana cara penyelesaian? Tapi ya meneng-meneng orang juga, oh salah enggak. Meneng. Gimana misalnya? Gimana waktu itu tentang apa misalnya? Mas Tunggul, aku mau tahu nih. Tunggul, wah rata. Aku rata. Ini pura-pura, mohon maaf. Ini pura-pura jadi orang tuanya. Misalnya gini ya. Mas Tunggul masih kecil. Iya. Saya orang tua. Iya. Tunggul, apa masalahnya Iya. Pak? Pulang Masalahnya sekolah kan apa? Pulang udah babak bunyak. Habis kelahi. Tawuran. Bapak bunyak ya apa tuh? Pokoknya Orang itu babinya. aku kan penggemar BTS. Oh, Rano BTS personilnya jenenge Rahmat Kartolo. Habis kelahi gitu Tapi ya. Elia Kadam itu BTS ya? Wah, Elia Kadam meneh aduh. Lawas tenan. Kancane Muksin. Misalnya pulang nih. Ya. Tunggul. Iya. Nah, kapan lagi? Aku ngomong kayak gitu sama abangku. Tunggul. Iya. Dia jamnya ada amet dong. Amen dong. Tunggul, amet dong. Dadi kerisnya siji. Tunggul, kamu dari mana? Kok muka kamu lebih bagus yang bonyok ini daripada aslinya? Enggak bisa kayak gitu, misalnya kayak gitu. Aku dari ibu. Enggak bisa kayak gitu habis berantem. Terus penjelasannya gimana? Ya dimarahin toh. Dimarahin terus? Tapi kan waktu itu masih punya ego. Wah itu kelahi kok. Harus. Kelahinya gimana? Ya sama temen. Bukan, maksudnya sama orang tua pernah kelahi? Reaksi terhadap orang tua gimana ketika ditegur? Ya itu meneng. Diem. Menangnya diem. Meneng. Oh, meneng. Aku kalah, gue meneng. Meneng. Oh, jadi diam aja, cuman tetap gerutu di dalam. Ya Nah, ini kan enak. Kalau misalnya anak kalau dimarahin orang tua diam, tapi kalau enggak, dulu itu nggak boleh bantah. Nah, kalau bantah gimana? Iya Ya, dulu. Gini loh. Bantah. Bapak saya itu gini. Ngajari saya itu. Bapak itu kalau marah, saya boleh bantah. Bapak kalau marah Kepada saya, Oke. saya boleh membantah. kenapa? Nah, di situ itu beradu argumentasi. Yang penting cuma satu aja. Bapak itu ngasih kriteria, jangan pernah kamu berniat jahat.
kepada lawan debatmu, apalagi lawan debatmu itu adalah orang tuamu sendiri. Yang kedua, jangan pernah kamu melupakan etika, cuma gitu. Jadi biasa bapak, soalnya begini loh pak, gini loh pak. Kalau bapak kalah ya bilang, oh iya yang benar kamu juga, yang benar juga sih, kan itu. Yeah. Jadi mungkin ya saya beruntung punya bapak. Kalau nggak punya bapak berarti saya nggak ada. Iya. Aku tahu itu, tidak perlu dijelaskan juga. Aku paham Pak Yai. Aku tuh tidak bodoh-bodoh amat. Aku tuh cuman suci. Kalau nggak punya bapak, namanya saya bukan Fuad. Apa dong? Tapi kalau pilihannya cuma dua aja, Adam atau Isa. Bisa. Nabi Adam nggak punya bapak. Terus kenapa bisa ngerasa bersyukur punya ayah? Ya karena itu. Jadi kita itu gini ya. Yang sekarang ini kaitannya dengan kriteria apakah itu boleh, apakah itu batas-batas durhaka atau tidak. Betul. Durhaka itu sebenarnya rumusnya begini. Berniat jahat dengan apapun yang ditunjukkan atau yang tidak ditunjukkan kepada orang tua. Itu kalau niat kita jahat, itu durhaka. Tapi sepanjang kita tidak berniat jahat, tidak berniat buruk, ya belum bisa disebut durhaka. Tapi mungkin misalnya saya agak kasar pada orang tua, itu berarti pelanggaran etika, kan gitu. Saya apalagi ya tidak nurut. Nah, itu berarti pelanggaran disiplin, kan itu. Tapi kalau durhaka itu yang berniat jahat, bahkan memuji orang tua kalau niatnya jahat, itu juga durhaka. Membantah orang tua kalau niatnya untuk kebaikan, itu juga tidak termasuk durhaka, tetap amal baik. Saya itu sering debat sama ibu itu. Kan kadang-kadang begini, saya nasihati ibu saya gitu. Sebagai ibu sekaligus juga santri kan ini. Bu itu enggak boleh begini dan begitu. Nah ibu saya itu sering nangis kan. Sering nangis itu kalau saya nasihati gitu. Ibu itu bilang kamu itu anak durhaka. Loh kan anak durhaka suka membuat ibu nangis. Nah ibu nangis. Oke, kalau ibu itu kriterianya cuma begitu. Sekarang saya bisa bikin ibu itu selalu tertawa. Tapi nanti di akhirat saya nggak ikut-ikutan bertanggung jawab gimana? Tapi kalau sekali-sekali ibu keliru dan ibu minta masukan, saya kasih nasihat, kemudian ibu menangis, kemudian menjadi baik, saya bertanggung jawab loh terhadap ibu di akhirat. Pilih mana? Ya kalau gitu sekali-sekali bikin nangis juga nggak apa-apa kan itu. Tapi jangan sering-sering sih. Itu bedanya turunan kiai sama bukan. Iya betul. Bedanya gitu. Kalau saya kayak gitu bisa ditanyain, loh kamu jangan sering buat nangis ibu dong. Lah ibu kemarin nonton sinetron Indosiar kok nangis terus? Itu kan sedih sekali itu. Iya. Itu juga berarti dia durhaka dong. Nangis-nangis kayak gitu. Itu sinetronnya durhaka. Sinetronnya durhaka itu. Kita tangkap produsernya. Jadi ya. Kadang-kadang begini, oh kamu kok sama orang tuamu jahat gini. Orang tuaku juga jahat sama aku kan itu. Gini loh. Di posisi mana kita itu berada, maka disitulah ada konsekuensi, ada tanggung jawab dan ada hak, kan gitu. Dan agama apapun, apalagi Pancasila gitu, apalagi Islam, itu mengajarkan tentang mendahulukan kewajiban. Jadi misalnya begini, seandainya ibu saya melahirkan saya, kemudian ibu sama bapak sepakat saya dibuang di jalan, kemudian dipungut Mas Tunggul. Kemudian saya dibesarkan Mas Tunggul. Berarti Mas Tunggul itu adalah orang tua saya yang membesarkan saya. Tapi orang tua biologis saya kan tetap bapak ibu. Kemudian saya dikasih tahu Mas Tunggul, saya tetap punya kewajiban untuk berbuat baik kepada ibu saya yang membuang saya itu. Karena dibuang. Iya, karena dia dua orang ini yang menjadi sebab menjadi jalan Tuhan bikin saya. Saya tuh perkara ibu saya atau misalnya ibu saya atau bapak saya itu durhaka kepada saya, itu urusan dia dengan Tuhan. Bukan urusan saya. Urusan saya berbuat baik aja. Berbakti saja. Kan itu. Kalau sebenarnya begini, pertengkaran itu, kalau saya tidak pernah percaya 2 orang atau 3 orang atau lebih bertengkar itu kecuali kedua-duanya itu enggak menempatkan diri sebagaimana mestinya. Kan itu. Jadi kalau setiap orang itu menempatkan dirinya, misalnya Mas Tunggul jahat, saya baik, saya tidak akan pernah bisa bertengkar dengan Mas Tunggul. Karena saya bisa memahami Mas Tunggul. Atau Mas Tunggul baik, saya jahat. Ya kalau misalnya Mas Tunggul baik, saya jahat, itu nggak akan bisa bertengkar. Mas Tunggul jahat sama saya membalas jahat, ya udah kan sama jahatnya kan. Nggak ada yang baik kan. Tapi kalau Mas Tunggul baik, saya jahat, Mas Tunggul bisa memahami macam-macam, akhirnya saya juga akan ikut-ikutan baik. Nah kadang-kadang kita itu menuntut. Kamu soalnya begini, kamu nggak didik saya, kamu ya orang tua itu kan yang pertama itu orang tua kandung itu kan menjadi sebab biologis Tuhan menciptakan kita. Yang penting kan itu. Orang tua itu macam-macam. Orang tua kandung, ya itu kita nggak bisa milih, ya
orang tua yang mengasuh, dia mengandung, melahirkan, tapi tidak menyusui. Nah, disusukan orang, ada orang tua susu. Nah, orang tua yang menyusui. Maka ada konsep saudara sepersusuan. Ya, kenapa seperti Mas Obi dan anaknya. Ya, kenapa namanya? Aku nggak paham ini. Terlalu suci. Berarti aku sama anakku tuh saudara ya. Iya. Persusuan ya. Kenapa itu namanya susu? Karena 2. Apa? Susu. Ya. Kalau 1 su. Kalau 3 susu. Kalau banyak pabrik susu. Kan gitu tuh. Ada orang tua yang bisa orang tua yang mengasuh kita, yang ngasih makan macam-macam. Jadi orang tua itu macam-macam. Nah, kalau orang tua itu kan haknya itu, kewajibannya apa? Misalnya dia orang tua yang mengandung, ya sudah dia dia mau nambah lagi, menambah saham dengan menjadi orang tua yang menyusui. Nah, dia menjadi orang tua yang mengandung, orang tua yang menyusui. Dia menambah saham lagi, yaitu yaitu memberi makan, ya dia orang tua yang memberi makan, mendidik, ya dia orang tua angkat. Iya, itu kan masing-masing saham ya. Ada orang tua yang paling penting di akhirat, ya yaitu Rasulullah melalui guru kita. Nah, orang tua kita yang tertinggi itu di dunia dan di akhirat memang Rasulullah, karena asal usul kita kan dari situ, kan gitu. Jadi gini ya apa? Ya suno lah. Ya pokoknya gini. Kalau doa orang tua atau doa seorang anak itu lebih mujarab mana? Lebih lebih baik mana? Dua-duanya baikkah atau porsinya lebih orang tua atau doa anak? Ya tergantung orang tuanya gimana. Kalau orang tuanya gila ya berdoa kan nggak dihitung sama Tuhan. Maksudnya gila? Ya, misalnya punya orang tua gila beneran itu sarap gitu. Ya berdoa kan orang gila kan nggak hitungannya nih. Itu humor kok serius banget. Lah gila, masalah gila mau lho. Ade ki wong edan ceritanya. Wis ngono wae. Ora. Saiki Mas Obi dengan orang tua gimana? Apa? Sebagai anak. Oh, saya kalau dengan orang tua selalu anggur. Astagfirullah. Ini untung enggak, kalau saya ada ibu di sini ya. Ya pokoknya saya mencoba untuk berbuat baik aja. Apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan gitu. Enggak nurut waktu kecilnya. Enggak, kalau nurut ya nurut, cuman ya bandel. Misalnya nih, tidur siang, ternyata belum malam. Ya saya tidur, ya siang harus ikut. Oh ya nurut, tetap aja nurut, istilah kan seperti itu. Ini kembali lagi ke doa. Ada ridha Allah fi ridha walidaik. Kata Nabi, ridha Allah itu ada di dalam ridha kedua orang tuamu. Kalau orang tuanya ridha, puas dengan kita, Allah pasti puas. Kalau dibalik kan bahaya ya. Kalau orang tua kita nggak puas sama kita, makanya ibu itu ketika sebelum meninggal ya, tak tanya, Bu, kamu punya anak aku itu puas nggak? Puas banget, keren nggak menurut keren banget toh. Soalnya istrimu 4. Tetap setiap podcast ada aku pasti 4. Ini kayak ajakan gitu. Kayak ngajak Obi, ayo 4. Kayak mengajak gitu. Saya sih ini gini loh, ibu saya itu bilang gini. Kamu itu satu-satunya anakku yang sangat membanggakan. Kenapa? Karena kamu berpasangan dengan 4 orang. Sementara anakku yang lain nggak ada yang bisa. Ya karena memang anaknya ibu itu semua selain saya perempuan. Iya. Dek, kalau Mas Tunggul gimana? Ada mau tanya sama Pak Yai nggak? Ya gini Pak Kiai. Istri 4 tadi loh. Itu ceritanya gimana tuh? Kok bisa 4 apa yang satu itu yang pertama? Ini topiknya orang tua apa istri? Nanti kok ke arah. Coba itu di next episode aja atau Japrian aja berdua. Untuk pembahasan ini saya masih terlalu jauh sekali. Saya tidak paham. Gini loh. Saya tidak paham. Walaupun saya sudah menjadi host sampai 15 tahun, untuk pertanyaan masalah ini saya terlalu berat, Pak. Istri 4. Ya, istri kan 4. Anak-anaknya ada berapa? Ya. Nah, Cuman saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup dengar. Tolong ini kalian Japri aja. Ini saya jadi ngerti ya. Aku dong nih. Karena pertanyaan senior itu memang harus dipikirkan dengan tinggi langsung. Tinggi sekali. Ini old school orang ini. Kalanku ada dietan ke papat. Jadi gini, ada konsep di dalam hukum itu mother in law kan gitu. Ya, mother in law ya apa? Mother in law adalah ibu adalah seorang pengadilan. Mother in law ya? Ya, ibu dalam hubungan hukum. Ya, hukuman hukum. Jadi anak-anak saya itu punya 4 ibu.
Jadi kalau dia minta satu ibu mau ke sekolah minta uang saku gitu sama ibunya, satu ibu pertama gitu, sama ibu kandungnya itu yang mengandung dia, kok cuma dikasih sedikit dia bisa minta ke ibu yang lain, mother in law itu tadi, mother in law itu ya. Jadi ya memang tidak ada yang lebih beruntung daripada anak-anakku. Karena mereka Sambungnya bisa, papat. iya 4 kan itu tuh, punya ibu 4, nanti misalnya makan di ibu yang satu lauknya nggak cocok, ya pindah ke ibu yang lain kan gitu. Mau gitu. Melu baik, melu kene baik, tapi anaknya itu sangune aku. Aku ki bingung pertanyaan. Enggak. Oh ya, kenapa kok bisa 4 itu gimana? Kalau Lu itu, malah takon saiki. nah ini topiknya orang tua, hubungan orang tua anak apa anak dan orang tua dan istri. Hubungan orang tua dan anak. Karena ketika anak menjadi orang tua, Maka menjadi Anaknya orang tua. Abot banget iki, Mas. Enggak, gimana itu Pak Yai? Kok bisa? Tadi pertanyaannya Pak Tunggul tadi. kok bisa 4? Nah, karena Iya. enggak 5. Nah, itu aja. Cukup. Dah, jadi itu aja. Pokoknya itu masalah doa tadi. Kita balik lagi ke masalah doa. Jadi gini, Kan kita diwajibkan misalnya saya juga sudah misalnya tidak ada orang tua ayah gitu ya, saya berdoa, saya selalu setiap sholat kan selalu berdoa untuk orang tua atau bahkan masih ada pun ibu juga seperti itu saya doakan segala macam. ya kalau doa orang anak kepada orang tua itu kan termasuk amal jariah. Jadi misalnya begini, itu ada orang, dia punya ibu kandung, mengandung melahirkan, ibu kandung dan ibu melahirkan. Kalau ibu kandung dan melahirkan memang harus dari satu ya. Masa mengandung terus melahirkan yang lain Ya, nggak bisa. betul. Tapi bisa nggak dipindahan janin? Iki takon iki wae iki sing paham. Ora paham ngene-ngene iki. Aku los banget aku. Los dong. Piye. Aku ya ora ngerti. Nah gitu ya. Ya, pokoknya gitu. Jadi ada misalnya anak aja lah. Contohnya gampang itu, anak saya itu kan punya ibu 4. Begitu dia berdoa, ya Allah ampunilah kedua dosa ibu dan bapakku atau kedua orang tuaku. Itu semua ayahnya dapat, semua ibunya dapat bagian. Kakek neneknya dapat dari jurusan ayah maupun dari jurusan ibu. Yang namanya orang tua itu sebenarnya kalau orang Jawa itu bilang paling sedikit itu naik 7. Jadi ya Allah ampunilah dosa ayahku misalnya. Itu berarti ayahku, kakeknya bapaknya ayahku dan ibunya ayahku. Bapaknya bapakku sampai 7. Sampai itu 7 generasi. Mbah buyut. Iya. Utek-utek gandung siwur. Terus terus kan gantung diri. Iya sampai segitunya. Nah gitu. Itu pasti diterima oleh Allah kan itu. Nah, itu itu kan amal jariah. Artinya di situ sebenarnya kan mengandung perintah untuk bersyukur berterima kasih pada orang tua kan itu. Ya. Karena itulah cara bersyukur kepada Allah kan. Kalau doa orang tua untuk anak, wah itu lebih ngeri lagi, lebih dahsyat itu. Karena Nabi sendiri yang bilang, doa orang tua itu seperti doaku untuk kalian. Seperti doa Rasulullah, seperti doa para nabi. Untuk umatnya, gimana sih? Itu doa orang tua untuk iya, itu loh. Jadi tidak ada misalnya anaknya blangsakan, terus orang tua tiap hari berdoa. Iya. Terus, itu pasti. Iya nembus, pasti nembus. Jadi jangan salah ya, saya kan pernah cerita, saya pernah ATI, saya pernah ganti agama. Saya ikut nenek saya, jadi nenek saya itu adalah orang tua saya dalam soal mendidik macam-macamnya. Nenek saya itu nenek dari ayah apa ibu? Dari ibu. Ibunya ibu. Ibunya ibu itu orang yang sangat keras fikihnya. Karena dia seorang istri dari seorang kiai yang besar di zamannya. Putri dari seorang ulama yang besar pada zamannya. Cucu dari ulama besar pada zamannya kan itu. Itu sangat ketat kepada semua anak dan cucunya, kecuali dengan saya. Ada kejadian apa tuh misalnya? Jadi misalnya begini ya, ini semua cucu-cucu ngumpul. Nah, ini udah jam segini. Waktu masih ateis nih. Iya, jam segini, ini kan udah isya ya. Jadi tanya sama nenek, udah sholat isya belum? Kalau jawabannya belum, nenek itu bisa marah. Dan suruh sampai kalimatnya nggak jelas. Udah, belum nak. Tapi nak. Ya gitu lah. Tapi kalau itu kan giliran saya tanya, Fuad kamu udah sholat belum? Belum. Loh jam segini belum sholat. Mau sholat nggak? Nggak sih. Ya kalau Fuad boleh. Yang lain nggak boleh. Kenapa itu? Kenapa? Iya karena saya itu tahu dan semua orang juga tahu bahwa nenek itu sangat sayang dengan saya. Dan ekspresi karena dia nenek itu sangat menyayangi saya. Mungkin saya cucu yang paling disayangi ya. Cucu emas lah kayak bilang-bilang. Terkasih. Iya Bude, Pak Le, saudara sepupu bilang saya itu memang cucu emasnya nenek. Nah ini nenek saya itu seorang nyai, kerjaannya kan berdoa.
pasti saya yang paling banyak didoain. Nah, ketika nenek saya berdoa, ya Allah jadikan si Fuad cucuku yang paling kusayangi menjadi orang soleh, menjadi ulama, menjadi ini kan itu. Nenek udah berdoa. Faktanya kan bertentangan. Oh iya faktanya di lapangannya saya Pak tidak Yai sholat seperti itu. Iya malah ateis. Tapi nenek itu pasti selalu ingat bahwa Nabi bilang setiap kamu berdoa itu Tuhan pasti mengabulkan. Kan itu cara mengabulkan Tuhan itu kan macam-macam. Nanti kita bisa podcast tentang doa lah. Ya. Cara Tuhan mengabulkan. Jadi nenek saya itu percaya penuh. Apapun yang saya lakukan itu pada ujung-ujungnya sama dengan isinya doa dia. Sampai akhirnya terwujud nenek ada nggak waktu itu? Ya masih ada. Terus masih apa ada. yang Jadi dia menjelang saya menjadi diwisuda jadi kiai itu kan diwisuda ya oleh Rasulullah. Itu nenek itu udah belum naik. Oh ya udah mau mati ini. Belum. Bilang gitu? Iya, udah mau mati ini. Ya nenek itu tahu hari matinya kapan kan itu terus. Udah belum naik. Terus tiba-tiba udah ada santri kan, tiba-tiba ini kamu udah ya sekarang? Udah, alhamdulillah. Udah habis itu berapa hari meninggal? Berapa bulan ya waktu itu masih berapa bulan? Dan pernah tanya nggak, nenek doain saya nggak sih? Pernah tanya atau? Saya nggak pernah tanya. Kenapa? Karena saya tahu sendiri. Tahunya? Ya tahunya itu gini loh. Kalau misalnya gini ya, Mas Tunggul tuh seperti ini, itu kan saya nggak usah tanya lagi umurnya berapa. Kan udah kelihatan. Nggak mungkin kalau 17 kan gitu. Ya. Tapi nggak mungkin juga kalau 117. Ya. Nah kira-kira nenek itu. Jadi gini ya Mas Obi. Sweet. Nenek itu ya. Nenek itu kan kerjaannya doa. Saya kasih contoh, kerjaannya doa nenek itu gini. Beliau itu tidur kira-kira jam 10. Nanti kira-kira jam 1 bangun. Sampai subuh, sampai ini kerjaannya itu doa, baca Quran, tahajud, macam-macam. Dan pasti saya yang paling banyak doain, saya yang paling disayangi. Kan itu kan? Sampai berapa kali? 41 kali sampai menjelang subuh itu Pak Kiai pernah cerita. Oh iya. Mujarab seorang ibu. Ya kalau itu kan berat, nggak usah yang berat-berat. Itu tahu. Nggak misalnya paling berat lah, taruhnya seperti itu. Yang ringan-ringan aja. Yang penting kan hasilnya. Kerja berat, hasilnya duitnya dikit. Ya, kerjanya ringan tapi duitnya banyak. Itu tahu. Ya saya itu ya doa itu gampang aja, baca sholawat, banyak sedekah, udah itu aja. Saya ngajari istri, ngajari anak juga gitu ya. Kalau kamu ada hajat, ada kebutuhan, ada cita-cita. Itu satu, kamu banyak membaca sholawat Nabi. Yang kedua, kamu banyak sedekah. Udah, sedekah niatnya untuk cita-cita itu. Gitu. Baca sholawat Nabi otomatis kita nggak usah bilang. Doa jam berapa? Jam 1 sampai subuh? Ya biasa, jam kadang-kadang beliau itu wiridnya misalnya begini. Setiap malam itu dia lagi seneng baca surat Yasin ya. Baca surat Yasin 40 kali selama 41 hari. Kemudian ganti tabarok begitu. Kemudian baca sholawat tunjinah 1000 kali tiap malam selama 40. Ya udah gila-gilaan kalau nenek saya. Memang itu passionnya dia itu ibadah kan gitu. Anunya begitu. Jadi ya nenek itu bilang kamu ada ini begini Pak D saya kan bilang kamu nggak sholat nggak apa. Nah aku kesel lagi Pak. Terus gimana? Tak pusap. Terus gimana Pak? Jadi Pak D saya itu bilang kalau kamu begitu berarti kamu kafir. Nenek saya bilang jaga mulut kau. Ini Fuad ini besok jadi kiai. Ini kamu nanti minta nasihat sama dia. Enggak lama lagi. Tunggu aja ya tanggal mainnya gitu. Dan benar. Gitu? Iya, dan benar. Akhirnya Pak D saya itu sering sekali minta nasihat saya karena beliau bersyukur saya menjadi kiai kan gitu ta. Beliau sendiri anak kiai tapi perjalanan hidupnya enggak jadi kiai kan. Jadi sering sekali dia minta nasihat dan dia mengingatkan itu. Dulu mbahmu itu nenekmu itu ya dulu nyantrap aku kayak gitu ya. Ternyata beneran ya gitu. Saya sekarang sering minta nasihat sama kamu kan. Sampai punya teman yang mudanya brutal terus sampai sekarang jadi baik gitu. Ya. Itu berkat doa semua orang. Ya berkat doa aja. Kalau saya itu misalnya gini loh. Aneh gitu loh. Saya itu misalnya jadi kiai orang dulu ya ateis juga ganti-ganti agama. Saya percaya bahwa itu adalah jasa dari doa nenek saya, orang tua saya. Enggak yang lain gitu loh. Karena orang yang kerja keras untuk menjadi kiai seperti saya 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih keras dari saya juga enggak jadi kiai. Saya nggak ngapa-ngapain, tidur aja semau-maunya sendiri. Sampai segitulah ekstrimnya doa itu. Ekstrimnya doa itu seperti itu. Ada juga keluarga, boleh ceritakan ya istri? Ya tentang boleh. Ada keluarga istri mertua saya yang pertama itu seumur-umur nggak berpendidikan secara formal maupun secara agama ya. Makanya nggak kenal sholat, nggak kenal wudhu macam-macam kan itu. Saya hanya mendoakan aja ya Allah ini mertua saya, itu. Jadikan orang yang sholat, jadikan orang yang beriman, yang bertakwa. Udah itu aja, nggak pernah saya menegur sedikit pun. Nenek itu suka membakar kemenyan untuk itu ya, mengundang hantu-hantu itu.
Itu bahkan saya belikan. Kalau malam Selasa Kliwon apa-apa saya lupa. Mau menjelang hari itu nenek dari istri. Itu saya tanya, Mbah sudah punya kemenyan belum? Kalau belum saya belikan. Kan besok sore mau bakar-bakar kayak gitu. Oh belum, saya belikan. Saya nggak bilang musyrik. Difasilitasi ya? Iya fasilitasi. Lama-lama ketika dia dengan ada jalan ceritanya lah. Sepele aja yang membuat dia berbelok itu menjadi sholat terus, baca sholawat terus itu. Itu saya kadang-kadang godain toh. Belikan enggak Nek. Yang itu yang bakar-bakar untuk ngundang hantu. Ah, kamu itu musyrik. Wah. Dia sendiri yang bilang. Dia sendiri yang bilang. Iya, jadi ya gitu ya. Tapi memang mertua saya itu pemurah ya, orang miskin tapi pemurah gitu. Saya kalau dulu apel gitu ya. Waktu itu masih jadi pacar ya. Itu sugane macam-macam. Wah, ini biar kere tapi pemurah. Kan gitu. Ya ini memang saya nggak malu. Mertua pertama saya itu yang laki-laki tukang becak. Yang perempuan tukang cuci dan masak, kan itu. Jadi ya, tapi mereka itu pemurah kok. Dan saya percaya orang yang pemurah itu, seburuk apapun orang yang pemurah itu dicintai Tuhan. Amin. Kan gitu. Amin. Sampai Nabi itu bilang, orang yang jahil itu bisa artinya bodoh, jahat, macam-macam ya. Tapi pemurah itu dicintai Tuhan. Orang yang alim, rajin ibadah, tapi pelit, itu dibenci Tuhan. Jadi saya percaya benar, makanya itu istri yang pertama itu, ya ini yang harus saya ambil jadi istri, karena saya percaya ini keluarganya, baik meskipun wujudnya itu membakar kemenyan, hantu-hantu, datang, itu nggak apa-apa. Ini nanti ada jalannya, pasti ada ceritanya, tinggal saya minta aja sama Tuhan. Permintaan sama Tuhan itu kan kayak proposal aja, ya Tuhan ini kan begini, ini pemurah, ini orang miskin tapi pemurah. Ini kan pasti kamu masukkan surga. Saya pengen lihat tanda-tandanya dia, jadikan dia orang sholat macam. Sholatnya jamaah terus. Sekarang udah meninggal. Iya, kalau dulu mungkin nenek bakarnya menyan ya, sekarang pakai vape. Tapi memang ini apa namanya, kalau kita perpanjang lagi mungkin kita masuk di tema yang ini kan kekuatan doa kekuatan doa orang tua. Ya, ini kan tadi kaitannya kan saya anaknya. Mertua itu kan berarti orang tua. Tetap ada garis ininya. Iya, yang namanya orang tua itu ya macam-macam, termasuk orang tua in law atau mother in law. Parent in law. Parent in law itu kan mertua macam-macam. Oke. Mas Tugul ada lagi yang mau ditambahkan? Wes cukup. Paham? Paham. Tak bakar menyan loh bari gue. Tak bakar menyan. Ini yang jual dia. Malah aku pantas dekat, pantas akrab. Demikian tadi rangkaian podcast untuk sesi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ambil manfaatnya, buang jauh-jauh yang tidak manfaat. Jadi intinya ini menarik ini, ambil manfaatnya, buang jauh yang tidak bermanfaat. Jangan kayak dulu itu ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Kayak ngajari pencuri sendal di masjid. Buang manfaat, ambil manfaatnya. Buang yang tidak manfaat. Tapi gini Pak Yai. Itu nggak bisa digunakan untuk maling, nggak bisa. Iya, tapi gini Pak Yai. Tidak apa-apa hilang sendalmu di masjid daripada sendalmu tidak pernah kelihatan di masjid. Itu asik gak? Asik gak? Ya bisa. Ya asik ya. Intinya sholat Jumat, imamnya itu nggak pernah pakai sandal. Nggak apa? Iya, lah imam yang nginep neng kono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur Cinta Rofa. Sampai jumpa lagi. Thank you.